Ferrari, Lamborghini. Bila kita mendengar nama Ferrari, yang terlintas dalam pikiran kita adalah sebuah perusahaan otomotif yang menghasilkan mobil-mobil sport dengan desain sangat apik dan memiliki performa yang tinggi. Ferrari. Namun, untuk mencapai titik kesuksesan seperti saat ini, Ferrari melewati perjalanan yang cukup panjang. Pada akhir tahun 1929, seorang pria bernama Enzo Anselmo Ferrari membangun sebuah perusahaan yang memproduksi beberapa mobil super, mobil sport dan mobil balap yang diberi lambang kuda jingkrak. Lambang kuda jingkrak tersebut terinspirasi dari sebuah lukisan pada badan pesawat tempur yang diterbangkan oleh Francesco Baracca saat Perang Dunia I. Ide mendirikan tim Ferrari ini datang pada saat Enzo sedang bersantap malam dengan Caniato bersaudara, yakni Augusto Caniato dan Alfredo Caniato, serta pembalap Mario Tadini di kota Bologna, Italia. Mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah tim produksi mobil Alfa Romeo dengan Enzo Ferrari sebagai pembalap. Kesuksesan Ferrari dalam dunia balap terbilang cukup bersinar, sampai pada tahun 1932, bertepatan dengan kelahiran putra pertamanya, yang bernama Alfredo Ferrari, atau yang lebih dikenal dengan nama Dino Ferrari. Pada tahun yang sama, Enzo mencoba peruntungannya dengan turun di ajang balap besar 24 Hours of Le Mans dengan menggunakan mobil produksi Alfa Romeo 8C 2300 Speeders yang berjumlah 2 unit. Hasilnya, tim Enzo berhasil membawa kemenangan untuk juara 1 dan 2. Kesuksesan Enzo di ajang balap tersebut membuatnya ditarik menjadi manajer dan pencari bakat untuk divisi balap Alfa Romeo yang bernama Alfa Corse sampai dengan tahun 1938. Pada tahun 1939, Enzo memilih hengkang dari Alfa dan memilih untuk membuat perusahaan balapnya sendiri yang diberi nama Auto Avio Costruzioni Ferrari. Dalam menjalankan perusahaannya, Enzo menandatangani kontrak dengan Alfa untuk menggunakan alat-alat bekas yang ia dapatkan dari sisa-sisa mobil Alfa Romeo yang tidak mengikuti balapan. Dari alat-alat tersebut, Enzo langsung merancang The Tipo 815 V8 1500 cc yang digarap bersama dengan Alberto Massimino. Mobil ini akhirnya dikenal sebagai mobil pertama Ferrari. Mobil pertama Ferrari ini kemudian digunakan oleh Alberto Ascari dan Marcello Lotario Rangoni Machiavelli dalam ajang 1940 Mil Miglia di Modena, Italia. Namun semua kegiatan pada saat itu terpaksa dihentikan karena terjadi Perang Dunia Kedua. Ferrari kemudian mengubah haluannya untuk memproduksi komponen-komponen suku cadang mobil balap dan memindahkan markasnya ke Maranello, Italia, pada tahun 1943. Namun pada tahun 1944, tempat tersebut kejatuhan bom Perang Dunia Kedua. Peristiwa Perang Dunia Kedua mengubah peraturan untuk Grand Prix World Championship. Hal tersebut mengharuskan Ferrari membuat mobil baru yang dinamakan Tipo 125 V12 1500 cc. Mobil ini memulai debutnya dalam gelaran GP Italia pada tahun 1948 dengan Raymond Sommer sebagai pembalapnya dan berhasil memetik kemenangan perdananya di Circuito del Garda bersama Giuseppe Farina. Ferrari, Lamborghini. Siapa yang tak tahu mobil sport Lamborghini? Melihatnya saja sudah membuat mata terpana. Sejarah perusahaan automobili Lamborghini secara resmi dimulai pada tahun 1963. Melihat kesuksesan perusahaan mobil sport ini, kita harus melihat sosok mengagumkan bertangan dingin, Ferruccio Lamborghini. Lahir pada tahun 1919, ia adalah seorang yang bertalenta sabar dan berkemauan keras hingga akhirnya ia berhasil menjadi tokoh terdepan dalam pendirian perusahaan mobil sport. Pada saat ia memutuskan untuk membangun pabrik mobil sport mewah, Ferruccio Lamborghini sudah menjadi orang yang sangat kaya. Pada periode setelah Perang Dunia II, Ferruccio Lamborghini mendirikan pabrik traktornya yang diluncurkannya dengan energi dan tekad menciptakan karya luar biasa dalam industri otomotif ini. Ide gila Ferruccio Lamborghini. Pada awal tahun 60-an, Ferruccio Lamborghini adalah orang hebat dan sukses yang tahu persis keinginannya. Awal pengerjaan mobil sport Lamborghini
Dia mulai mengerjakan proyek mobil sport ini pada akhir tahun 1962. Pada bulan Mei 1963, Ferruccio Lamborghini telah mendirikan perusahaan otomobil Lamborghini dengan membeli sebidang tanah besar di Sant'Agata Bolognese, sekitar 25 km dari Bologna, Italia. Lahan itu ia beli untuk membangun pabrik besar dan ultramodern yang baru. Dengan hasil pembelajaran dan pengalaman yang dia dapatkan dari perusahaan-perusahaannya sebelumnya, Ferruccio Lamborghini memiliki peluang besar untuk membuat fasilitas terbaik bagi perusahaan mobil sport miliknya. Antusiasme Ferruccio Lamborghini sangat memikat sehingga membuat pekerja mekanik dan insinyurnya memahami mobil sport mutakhir seperti Miura, Islero, Espada, dan Jarama yang selalu mampu membuat dunia kaget pada setiap pelepasannya. Produk memukau lainnya dari perusahaan mobil sport Lamborghini. Meskipun Lamborghini dikenal dengan mobil sportnya, namun ternyata perusahaan tersebut juga memproduksi mesin kelautan dan sepeda motor. Beberapa mobil paling populer yang dikembangkan oleh perusahaan Lamborghini adalah Gallardo, Aventador, Reventon, Sesto Elemento, Veneno, Egoista, dan Huracan. Meski beberapa mobil ini tidak lagi diproduksi oleh perusahaan, versi sebelumnya masih bisa Anda nikmati jika mobil-mobil mewah tersebut melintas di depan mata Anda. Produk lainnya saat ini terdiri dari Huracan dan dua versi Aventador, yaitu LP4 Coupe dan Roadster. Mesin kelautan diproduksi oleh Motori Marini Lamborghini dengan produk mesin kelautan V12 yang terutama digunakan di World Offshore Series Class Sium Powerboats. Pada pertengahan tahun 80-an, perusahaan Lamborghini juga meluncurkan mesin motor sport berkapasitas 1000 cc. Lamborghini juga ikut serta dalam balapan Formula One dengan memasok mesin ke sejumlah tim seperti Modena, Minardi, Lotus, Ligier, dan Larus. Belakangan, perusahaan itu datang dengan mobil balapnya sendiri yang dinamakan Diablo. Mobil-mobil ini digunakan pada kompetisi bergengsi Diablo Super Trophy. Mobil-mobil tersebut juga berkompetisi di berbagai kompetisi lainnya seperti FIA GT Championship, American Le Mans Series, dan Super GT Championship. Mobil Lamborghini pertama yang memenangkan balapan dikembangkan oleh perusahaan Lamborghini di Jepang. Kemenangan berskala internasional pertama dimenangkan oleh sebuah kendaraan Lamborghini pada kompetisi di FIA GT Championship. Ferruccio Lamborghini telah menunjukkan kepada kita betapa hebatnya kesuksesan yang bisa didapatkan dalam hidup walaupun diawali dengan cap sebagai orang gila yang ingin membangun kerajaan mobil sport pertama. Ambisi gilanya itu telah memungkinkan Ferruccio Lamborghini menemukan merek Lamborghini yang memproduksi mobil sport dari tahun 60-an sampai sekarang. Ferruccio Lamborghini meninggal di tanah miliknya pada tahun 1993 di usianya yang telah mencapai 76 tahun. Pada ulang tahun ke-100 kelahirannya, mobil mahakarya perusahaan Lamborghini yang bernama Centenario Lamborghini memulai debutnya di tanggal 28 Juni 2017 yang lalu. Mobil ini diluncurkan untuk memberikan penghormatan kepada visi, keberanian, dan kepribadian unik dari Ferruccio Lamborghini, sang pendiri perusahaan mobil sport mahal tersebut. Kisah inspiratif Lamborghini sukses lewati hinaan Ferrari. Di balik sebuah kesuksesan, selalu ada sejarah panjang yang mengikutinya. Begitu juga dengan sejarah Lamborghini, mobil yang identik dengan performanya yang tak perlu diragukan. Siapa sangka Lamborghini dulunya adalah pabrik traktor. Perusahaan yang dikendalikan Ferruccio Lamborghini ini awalnya adalah produsen traktor. Ferruccio Lamborghini memang memiliki kemampuan mekanis yang mumpuni yang ia dapat dari Perang Dunia Kedua. Setelah perang usai, ia membuka bengkel traktor, memproduksi traktor, dan pada tahun 1990-an ia mulai merambah dunia otomotif. Perusahaannya yang makin berkembang membuat Ferruccio Lamborghini menyukai hobi-hobi mahal. Ia pun membeli sebuah mobil Ferrari 250 GT. Bukannya nyaman dengan mobil yang tergolong super cepat masa itu, ia justru merasa kecewa
karena permasalahan kopling yang dinilainya tak enak. Karena kecewa, ia pun menemui Enzo Ferrari, penemu Ferrari, untuk meminta saran. Sayangnya, sepertinya Enzo Ferrari justru tak menerima kritikan. Enzo Ferrari justru mengeluarkan kata-kata pedas pada Ferruccio Lamborghini. Masalahnya bukan pada mobilnya, tapi pada pengendaranya, kata Ferrari. Kata-kata itu tentu saja membuat Ferruccio Lamborghini tersinggung. Ditambah lagi, Ferrari menyuruh Lamborghini untuk mengurusi saja traktornya. Sakit hati, ia berniat untuk membuat produk yang menyaingi Ferrari. Nah, kalau kamu lebih suka yang mana?